Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan mata kuliah pekerja sosial di dunia kerja. Kali ini kita membahas bagaimana pekerja sosial yang bekerja di organisasi sosial. Saya cek baterai dulu. Oke, baik. Pekerja sosial di organisasi sosial banyak juga yang bilang di LSM, lembaga swadaya masyarakat mungkin, tapi yang levelnya yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Kemudian ada juga yang bilang NGO, non-government organization, jika dia berafiliasi dengan lembaga lain di luar negeri. Kemudian ada juga lembaga-lembaga lain, lembaga humanitarian misalnya, atau kemudian Indonesian Corruption Watch, atau tempat saya bekerja sekarang Indonesia AIDS Coalition, kemudian beberapa lembaga lainnya. Banyak pekerja sosial yang mempersiapkan diri untuk peran kepemimpinan dengan mengikuti program studi dalam program master pekerja sosial yang mengkhususkan diri dalam administrasi, manajemen, pengawasan, atau konsultasi organisasi. Pendekatan program MSW atau Master di bidang pekerja sosial untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih untuk menjadi pemimpin yang efektif. Seperti itu. Jadi biasanya banyak lulusan MSW atau Magister atau Master of Social Work yang bekerja di mencari pekerjaan di lembaga-lembaga sosial atau di NGO. Akan menjadi apa? Nah, di sini saya jabarkan satu-satu. Yang pertama ada administrator, tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau untuk bekerja di lembaga pelayanan sosial, terutama di Indonesia itu lulusan S1 semua sangat dicari, apalagi Anda lulusan kesejahteraan sosial, ini saya sangat jamin Anda lebih mendapatkan privilege dibanding lulusan lain. Kecuali di organisasi sosial tertentu ya, yang misalnya mencari karyawan yang atau lembaganya tidak terjun di bidang sosial, tapi di bidang ekonomi misalnya, atau di bidang kesehatan, tapi kebanyakan lulusan kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan di lembaga-lembaga organisasi sosial. Yang pertama, ada pekerjaan di lembaga sosial namanya administrator yang dapat bekerja di lembaga pemerintah, swasta, atau lembaga layanan sosial, baik yang laba atau non-laba atau nirlaba. Kebanyakan pekerja organisasi sosial itu dia di organisasi nirlaba atau non-laba. Perbedaannya kalau laba itu dia organisasi yang memang mencari keuntungan, ada produk yang dijual sehingga mencari keuntungan. Kemudian kalau non-laba dia mengandalkan funding baik dari donor atau dari masyarakat atau dari negara. Administrator ini mengkoordinasikan dan mengarahkan banyak layanan dukungan yang memungkinkan organisasi beroperasi secara efektif. Tugasnya di antara lain memberikan layanan dan pengembangan program, mengawasi dan mempekerjakan karyawan, merekrut, melatih, mengelola relawan, penggalangan dana, berkomunikasi dengan media, mengawasi penjangkauan masyarakat jika memang lembaga tersebut reach kepada masyarakat, mempertahankan anggaran dan gaji, mengelola sistem informasi dan komunikasi, pencatatan, dan lain-lainnya. Lebih kepada hal-hal yang administratif, makanya dia namanya administrator. Ada juga yang namanya direktur eksekutif. Ini adalah ketua, kalau di yayasan dia ketua yayasan, direktur eksekutif ini. Kalau di organisasi kecil biasanya non nirlaba,
Direktur eksekutif dapat mengawasi semua layanan dukungan dan operasi sehari-hari. Direktur atau disingkat ED biasanya Executive Director atau Direktur Eksekutif sering melapor ke Dewan Direksi. Jadi di atasnya dia ketua lembaga, ketua organisasi tersebut, di atasnya dia ada dewan-dewan pembina atau direksi. Di bawahnya direktur eksekutif biasanya ada manajer program, ada manajer keuangan, tapi kalau pekerja sosial menjadi manajer keuangan itu tidak bisa, biasanya mereka lebih mencari lulusan-lulusan yang bekerja di bidang keuangan. Nah, kalau menjadi manajer program, perannya adalah di tingkat menengah pada level manajemen. Jadi dia di bawah direktur biasanya, tapi di atas koordinator atau staf lainnya secara hierarki dalam suatu organisasi. Manajer program memiliki tanggung jawab dalam pengawasan yang besar di bidang yang sangat terpisah dari pemberi layanan sosial. Jadi dia mengawasi pemberian layanan sosial. Mereka mungkin bertanggung jawab atas pembuatan misalnya pengembangan program, memulai hotline krisis untuk suatu lembaga, atau bertanggung jawab untuk meningkatkan layanan yang ada, misalnya peningkatan jam kerja malam, pekerjaan yang ada di akhir pekan, peningkatan partisipasi klien. Jadi mengukurnya yang seperti itu. Pengerjaannya banyak hal, jadi tanggung jawabnya lebih besar, melihat semua yang ada di bawahnya, di staf-staf yang lain. Kemudian ada konsultan biasanya dari luar organisasi, tapi sangat dibutuhkan organisasi. Kenapa? Kita lihat. Jadi dia dipekerjakan sebagai ahli yang bisa mengerjakan satu isu permasalahan dalam sebuah organisasi. Misalnya suatu organisasi membutuhkan konsultan untuk mengerjakan modul pembuatan SOP keuangan misalnya. Jadi dia kontrak konsultan untuk memberikan technical assistant atau mentoring kepada program hak asasi manusia misalnya. Jadi dia konsultannya memang khusus orang yang expert dalam HAM misalnya, seperti itu. Jadi biasanya dipekerjakan oleh Dewan Eksekutif atau organisasi tersebut sebagai konsultan atau anggota staf yang dibayar. Jadi dia punya spesialisasi khusus dalam hal yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut. Biasanya ini berdasarkan kontrak, biasanya sebulan, 2 bulan, atau berbasisnya per proyek misalnya. Ada juga public media relation, ini jembatan antara organisasi dengan masyarakat. Jadi bagaimana mengangkat fungsi organisasi agar dapat menyentuh klien atau masyarakat. Misalnya salah satunya perannya adalah kampanye tentang organisasi, kemudian hal-hal apa yang sudah dilakukan organisasi. Ini juga biasanya bekerja di HRD, bagian HRD, atau bagian di staf khusus untuk mengurusi segala hal di bagian staf dan perkantoran, kayak gitu. Misalnya untuk menggunakan kembali layanan atau produk, atau untuk mengambil tindakan terkait masalah atau kebutuhan khusus dalam organisasi. Bekerja dalam hubungan masyarakat dan media membutuhkan keterampilan dalam memahami jenis kegiatan komunikasi apa sih yang akan memberikan hasil terbaik dalam menyampaikan pesan. Kemudian direktur ini adalah tambahan, biasanya direktur untuk layanan relawan. Jadi
koordinator untuk pelayanan relawan. Biasanya beberapa organisasi punya posisi ini, tapi mostly kebanyakan tidak punya posisi ini karena biasanya lembaga-lembaga yang membutuhkan relawan itu adalah lembaga-lembaga yang cukup besar. Jadi kalau organisasi yang tidak terlalu besar, dia tidak butuh relawan. Tidak terlalu butuh relawan, bukan tidak butuh, tapi tidak terlalu butuh relawan karena memiliki staf yang cukup untuk mengerjakan program yang dilakukan. Tapi kalau programnya banyak, biasanya juga memang butuh orang atau relawan yang bisa membantu memberikan kontribusi ke komunitas. Nah, ini juga tambahan, biasanya kalau tidak ada donor yang tetap, biasanya suatu organisasi sosial melakukan penggalangan dana. Nah, ada staf khusus yang harus pandai di bidang ini sehingga tugasnya adalah melakukan penggalangan dana, yakni mengumpulkan uang dan menulis hibah untuk berbagai jenis organisasi adalah tanggung jawabnya. Tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarakat, tapi juga menyalurkan dana untuk masyarakat. Mengingat bahwa administrator memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan dan mengumpulkan uang memerlukan keterampilan khusus, aspek pekerjaan ini dapat diukir untuk dikelola orang lain atau tim lain. Jadi tidak hanya tadi ada administrator, tidak hanya kalau misalnya administrator terlalu banyak melakukan pekerjaan, biasanya dilakukan oleh orang program lainnya. Penulis hibah juga kalau biasanya dikerjakan oleh orang program, tapi di sini ada staf khusus yang melakukan penulisan hibah. Misalnya seringkali penggalangan dana mungkin bertanggung jawab atas penulisan hibah. Penulisan hibah harus mengetahui banyak organisasi yang bisa menghibahkan, baik di negara-negara atau di provinsi-provinsi di Indonesia, lembaga-lembaga tersebut di mana aja, ataupun di nasional ataupun di luar negeri. Jadi agak sulit juga ini karena harus meyakinkan pemberi dana agar proposal yang diberikan mewakili untuk bisa dibantu diberikan hibah. Mereka harus memahami tujuan setiap penyandang dana, persyaratan aplikasi, dan tenggat waktu yang ditentukan. Kemampuan menulis aplikasi hibah yang meyakinkan akan meyakinkan penyandang dana bahwa uang yang diberikan kepada organisasi akan dibelanjakan atau diserap dengan baik dan benar atau transparan. Nah, kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di organisasi ini biasanya ada yang pertama itu kemampuan untuk memperhatikan detail. Jadi kalau rekan-rekan cukup bisa sabar dalam misalnya mengerjakan detail-detail kecil, misalnya mengerjakan budget karena itu line per line, bisa sedikit sabar mengerjakannya dalam Excel, ini sangat dibutuhkan orang-orang seperti ini. Karena detail per detail itu sangat penting untuk bekerja di organisasi sosial. Ada detail yang luput berbahaya karena akan tidak optimal program yang dilakukan. Baik dalam menulis dan keterampilan komunikasi verbal. Ya, menulis laporan, terutama menulis planning, menuliskan evaluasi yang dihasilkan, kemudian juga mampu berkomunikasi dengan baik karena akan banyak melakukan komunikasi dengan masyarakat seperti itu, atau dengan klien atau dengan penerima manfaat. Kemampuan dalam menganalisis cepat dan menyelesaikan masalah, bisa menunjukkan keterbukaan dan fleksibilitas. Kemampuan untuk menjadi penentu dan pengambil keputusan dan yang kemudian dapat ditindaklanjuti keputusan tersebut.
Mampu membangun hubungan yang efektif dengan beragam kelompok orang. Jadi salah satu skill yang harus dimiliki pekerja sosial memang harus bisa bekerja dengan multi person, multi kepribadian, multi stakeholder, multi organization, kemudian mampu mampu mengkoordinasikan beberapa tugas pada waktu yang sama. Jadi multitasking ya mungkin di sini ya. Mampu mengatasi tenggat waktu. Jadi ketika diberikan tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 3 hari, maka sebaiknya selesai dalam 3 hari atau lebih baik sebelum 3 hari sudah selesai. Seperti itu. Keterampilan manajerial yang kuat, memahami sistem anggaran dan prioritas, karena ketika bekerja di organisasi, Anda harus organisasi sosial, karena semua yang dilakukan adalah membelanjakan dana yang diberikan oleh donor kepada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk pengembangan masyarakat misalnya. Jadi harus benar-benar bisa, enggak terlalu benar-benar sih, maksudnya harus bisa paham tentang budget. Kemudian pengetahuan tentang informasi dan manajemen sistem, jadi tentang sedikit paham mengenai sistem manajerial, manajemen, kemudian pengetahuan sumber daya keuangan, seperti itu. Jadi kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan seperti itu. Mungkin salah satunya juga bahasa Inggris lebih diutamakan biasanya. Mereka akan lebih senang karena banyak bertemu dengan pihak-pihak luar. Kalau dilihat dari sini cukup agak-agak lumayan sulit keterampilan atau kompetensi yang dimiliki, tapi memang kalau fresh graduate banyak yang belum bisa dimiliki di sini, namun dengan belajar masuk, kemudian belajar nanti lambat laun akan mampu memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Oh, tadi ada yang terhapus ya. Ya. Asesmen diri untuk bekerja di bidang ini, yang pertama itu, apakah ini pekerjaan yang tepat untuk Anda? Apakah Anda paham sedikit politik? Kalau misalnya Anda sedikit paham tentang politik, bisa bekerja di bidang ini. Dapatkah Anda tetap berpegang teguh pada suatu tindakan setelah Anda membuat keputusan? Jadi konsisten terhadap keputusan yang dilakukan dan dilaksanakan. Apakah Anda senang bekerja dengan berbagai tipe orang? Kalau ya, Anda orang yang tepat di sini. Apakah Anda berhasil mendapatkan detail yang benar? Maksudnya, tadi jika Anda bekerja dengan misalnya dengan Excel, harus bisa sabar dan detail dalam mengerjakannya. Jadi, dalam proses input sampai output kegiatan itu harus detail, harus tepat. Apakah Anda fleksibel dalam jumlah waktu yang mungkin Anda perlukan untuk hari kerja Anda? Di sini biasanya kalau bekerja di NGO atau organisasi sosial, Sabtu dan Minggu Anda terpakai. Jadi agak-agak sedikit jadi tantangan juga di sana karena 7 hari, 24 jam biasanya Anda dibutuhkan kalau lagi memang sedang gencar-gencarnya. Kemudian, apakah Anda mampu menangani sejumlah tanggung jawab pada satu waktu dan masih bekerja untuk maju? Maksudnya multitasking. Orang yang multitasking biasanya diberikan, dia punya tugas A dalam tenggat waktu tertentu, tapi dia di sisi lain dia diberikan lagi tugas B dalam waktu yang sama, tapi harus selesai dua-duanya. Ini biasanya terjadi di organisasi sosial dan Anda harus bisa seperti itu. Apakah Anda baik-baik saja dalam membuat keputusan sulit yang tidak selalu populer di kalangan staf Anda? Jadi
karena dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif, biasanya bekerja di NGO itu Anda harus berani berbeda dengan pemikiran orang lain. Kalau tidak nyaman, berarti Anda biasanya tidak berani mengungkapkan pendapat, mungkin Anda tidak terlalu cocok untuk bekerja di bidang ini. Apakah Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membimbing dan melatih orang lain? Biasanya, bekerja di bidang ini, kita punya tugas untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang masih baru atau orang-orang yang ingin bekerja dengan kita, ingin melaksanakan proyek yang kita tawarkan. Harus diberikan mentoring, tidak dilepas seperti itu. Tidak dilepas begitu saja. Apakah Anda senang belajar tentang organisasi dan cara kerjanya? Kalau iya, Anda orang yang tepat. Kemudian apakah Anda dapat melihat gambaran yang lebih besar dari suatu masalah? Ini yang saya bilang, kita harus melihat suatu isu dari aspek yang lebih luas atau berpikir secara holistik. Tidak hanya dilihat satu sisi, tapi multi perspektif. Misalnya angka 6, kalau di sudut lain kita bisa lihat dia 9. Dan Anda bertahan dengan pendapat Anda bahwa itu 6, orang lain berpendapat bahwa itu 9. Bagusnya adalah harus melihat secara holistik. Saya berada di sudut sana, di sudut sini juga saya harus ada. Jadi kita bisa melihat, oh ini 6 dan 9 ternyata. Seperti itu rekan-rekan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan dikemukakan di grup. Assalamualaikum.